kembali sekarang saya bersama Pak Angga Purnama selaku Managing Director dari AJL Logistik. Terima Ya, kasih Pak Angga untuk waktunya Pak. ya, sama-sama. Baik, menarik Pak terkait topik yang akan kita ulas. Tapi sebelum jauh lebih dalam, mungkin buat audiens pengen tahu nih Pak profil singkat dari PT AJL Logistik Indonesia dan apa layanan yang diberikan Pak. Ya, AJL Logistik itu berdiri di tahun 2018. Artinya sudah 5 tahun ya kita berdiri. Kita adalah perusahaan logistik, total one stop logistik service. Jadi kita punya service semuanya dari mulai freight forwarding, transportasi, terus gudang kita juga punya. Terus kita mau garap juga nanti kurir. Tuh. Oke, oke. Dan jaringan cabangnya sejauh ini Pak? Kami sudah mempunyai 4 cabang, yaitu 3 cabang, Surabaya, di Medan dan di Bekasi. Ada 4 berarti ya. Bekasi, Jakarta, Medan dan Surabaya. Tuh. Di luar itu kita punya partner-partner di daerah-daerah. Baik, baik, oke. Oke, menarik Pak. Terkait topik ini kan sejak 25 Oktober ya Pak. Kita Ya. ketahui kan dari AJL Logistik telah melakukan sertifikasi logistik halal Ya. dari LPPOM MUI. Ya. Apa pertimbangan dari AJL Logistik Pak untuk kenapa harus melakukan sertifikasi Pak? Tuh gini, karena menurut kami ya, ke depan itu kan nanti di tahun depan itu tepatnya di tanggal 18 Oktober 2024 itu semua perusahaan makanan itu diwajibkan untuk end to end halal. Artinya gini, logistik pun termasuk dalam kategori itu. Jadi ketika si distributor makanan itu ingin mengirimkan barangnya ke ininya ke toko-tokonya, dia terus menggunakan logistik halal. Nah, jika tidak nanti akan ada sanksinya seperti itu. Jadi kami rasa ini adalah peluang yang sangat besar untuk perusahaan yang aware soal halal gitu loh. Jadi akhirnya kita pertimbangkan bagaimana baiknya, ternyata ya udah kita jalanin aja, kita coba ikut dalam program halal ini. Dan Surface AJL udah certified sekarang. Oke, berarti pemicu atau trigger utamanya lebih ke emang regulasi yang berlaku di tahun depan itu ya Pak? Betul, bisnis. Kalau kami lebih lihat ke bisnisnya sih. Oke, di luar ada nanti keharusan untuk tersertifikasi halal, sebenarnya secara market pasar itu seberapa besar Pak, khususnya untuk tracking Pak? Sampai saat ini pun sebenarnya dari pemerintah pun memang belum bisa merinci ya untuk berapa persentasenya kira-kira. Tapi kalau misalkan kita melihat dari pasar sekarang ya, mungkin Mas Wahid tahu lah kalau misalkan Indonesia itu adalah negara Muslim terbesar di dunia ya. Saya kemarin tuh baca sekitar berapa ya, 88% Muslim di Indonesia itu. Artinya ada 200 juta, 210 juta orang Muslim di Indonesia. Nah, mulai parkir itu artinya bakal banyak yang namanya itu distribusi makanan, kosmetik dan lain-lain itu lebih banyak peluangnya untuk kita mempunyai logistik halal tersebut. Tuh, karena di tahun depan itu diwajibkan untuk logistik juga halal. Oke, oke. Sekalipun hari ini dari AJL sudah tersertifikasi, apakah sudah ada permintaan Pak dari kita sudah jalan malah. Kita sudah jalan. Dari Perancis, mereka mewajibkan untuk logistik itu halal. Bahkan dari orang luar yang meminta itu, yang non-muslim lagi kan. Baik, berarti sudah punya customer yang untuk pelayanan logistik halal ini Sudah berjalan. Boleh tahu Pak untuk produk apa itu Pak, untuk kebutuhan produk apa Pak? Parfum. Oke. Kenapa parfum Pak? Maksudnya di luar kebiasaan nih untuk parfum juga secara logistik harus halal juga ya? Mungkin mereka punya pertimbangan sendiri ya, karena sebenarnya gini loh Mas, kalau misalkan kita melihat Indonesia halal itu bukan cuma agama sekarang ya, sekarang udah bergeser ke bisnis itu. Ya, kalau misalkan saya mungkin sampai mereka, mungkin kan sekarang parfum sekarang banyak juga yang halal kan sekarang.
Ya mungkin mereka mau bersaing di pasar-pasar muslim mungkin ya. Oke, oke. Boleh tahu gambaran end to end-nya dari untuk parfum ini dari sisi apa saja Pak dikerjakan dari Agile Logistics? Apakah distribusinya atau warehouse-nya juga Pak? Distribusi. Distribusi only sih. Oke, oke. Dan tentunya ini di luar artinya di luar industri apa makanan ini memang marketnya sangat besar ya Pak. Ada juga kosmetik, ada juga farmasi. Ya, banyak banyak Mas. Marketnya Mas, nggak sedikit Mas. Dari mulai makanan, farmasi, parfum semuanya banyak lah. Kita melihatnya itu Hmm. kemarin juga nih. Saya bilang kalau misalkan teman-teman logistik lain tidak mulai dari sekarang untuk daftar halal itu akan ketinggalan. Hmm. Oke, oke. Nah, khusus untuk yang parfum ini di luar AJL Logistik menyesuaikan dari standar yang sudah diatur oleh BPOM MUI ini, Pak. Pasti tentunya juga ada penyesuaian standar yang disesuaikan dari customer, Pak. Apakah juga berbeda, Pak? Gini Mas, saya coba klarifikasi ya. Sekarang itu kan Indonesia itu sekarang bukan MUI ya yang punya punya legal ya, tapi BPJPH. Oke, Badan ya. apa badan saya lupa namanya perpanjangannya apa. Ya. Dari Itu Kemenak ya, Pak? ya badan penyedia makanan halal halal lah pokoknya saya lupa perpanjangannya itu BPJPH itu. Jadi dia sekarang tuh yang punya legalitas. Mereka akan dapat nomor registrasi dari mereka, terus certified juga dari mereka juga. Kita memakai MUI itu sebagai fasilitator. Dia tuh akan audit, akan cek semuanya apakah ini layak atau tidak gitu. Hmm. Tuh. Oke. Nah, bisa dijelaskan lagi, Pak, untuk dari dari standar dari logistik halalnya kan sudah terpenuhi. Untuk dari uh, standar dari apa customer sendiri apa juga sama atau ada penyesuaian juga, Pak? Uh, Sebenarnya Si untuk logistiknya, Pak. SO ya, iya. Jadi kalau logistik halal ini, jadi kalau logistik halal itu ya, halal ya. Jadi kalau logistik itu kita dan perjalanan. Halo Mas Wahid. Halo Mas Wahid. Halo. Iya, lanjut, Pak. Ya, kan transportasi logistik itu kan kita berfokus pada penyimpanan ya dan transportasinya ya. Jadi sebenarnya SOP-nya kita cuman tidak boleh untuk menyatukan yang haram dan yang haram sorry non halal dan halal. Jadi kita akan pisahkan barang itu dan tidak boleh terkontaminasi. Itu sebenarnya sih fokusnya itu. Apalagi kalau misalkan river kan, itu akan lebih rentan soalnya. Intinya sih pada tata cara penyimpanan sebenarnya. Oke, oke. Berarti dari sisi armada dan mungkin warehouse juga ada standar sterilisasi khusus ya, Pak? Harus dong, pasti ada. Pasti ada. Di dalam truk pun harus begitu juga sama dia. Kita tidak boleh tidak boleh menyatukan antara yang halal dan non halal. Itu. Oke, baik. Pak, di luar apa yang dilakukan oleh Agile Logistik hari ini kan di luaran sana kan kesadaran untuk melakukan sertifikasi logistik halal ini kan cukup rendah ya, Pak? Ya. Kalau ya di luar memang ada permintaan dari customer itu sendiri. Kondisinya apakah memang seperti itu tuh, Pak? Ya, betul. Untuk saat ini logistik itu yang punya certified itu cuma 7 perusahaan. Kebetulan saya kemarin ikut FGD sama BPJPH, Kemenko itu memang masih sangat-sangat sedikit ya. Baru 7 perusahaan loh dari sekian puluh ribu logistik company yang ada di Indonesia. Salah satunya AJL. Jadi saya rasa sih ayolah teman-teman dari sekarang kita mulai go halal. Karena ke depan itu halal ini menjadi mandatori, bukan sebagai pilihan lagi. Oke. Boleh tahu tahapan Pak untuk AJL ketika memulai sertifikasi logistik ini mulai dari mana dulu Pak? Ya, pasti kita akan dulu ya
vendor-vendornya untuk apa namanya tuh penyediaan itu ya. Lalu kalau saya kan milihnya tuh LPPOM MUI, lain pun ada banyak sih. Sekarang tuh bukan cuma MUI yang bisa apa menyiapkan halal itu, saya memakai LPPOM MUI. Kita daftar dulu, memberikan legalitas semuanya. Terus ini singkatnya ya Mas ya, ini singkatnya ya. Terus kita nanti diaudit secara online, setelah diaudit secara online, nanti ada revisi, pokoknya nanti ada apa namanya, ada sosialisasi soal halal semuanya ya. Udah selesai itu nanti akan ada audit terakhir, itu offline. Teman-teman LPPOM MUI datang ke Indonesia, ke Indonesia, ke AJL gitu kan, ke perusahaan kita gitu kan. Dari itu dia akan audit, melihat tempat, melihat dokumen-dokumen semuanya gitu kan. Itu baru nanti setelah itu keluarnya itu seminggu 2 mingguan saya lupa ya, itu baru keluar sertifikat halalnya. Baik. Artinya di tahap pertama lebih ke administrasi ya Pak, baru kemudian setelah sudah lengkap baru diaudit lokasinya, armadanya. Armada termasuk diaudit Pak? Ya ada audit kemarin, ada audit. Dari sisi apanya Pak? Mungkin kalau armada itu biasanya Pak? Kebersihannya sih ya, kebersihan. Terus kayak gini Mas, mereka tuh concern juga kalau misalnya kita nyuci di mana, nyuci di steam juga. Mereka tuh harus ada ininya loh, ada pernyataan bahwa memang dicuci dengan cara halal. Segitunya lumayan. Dicuci cara halal juga gimana Pak? Ya tidak menggunakan yang non halal sih. Tuh. Oke. Terus dibersihkan kan. Banyak tata caranya lah ya. Oke. Artinya lebih ke sterilisasi ya, bukan sampai ke ngomong spek dari armada ya Pak? Oh enggak. Sterilisasi aja. Baik. Kalau dari sisi investasi tambahan Pak ketika melakukan sertifikasi, apakah AJL melakukan investasi tertentu Pak, misal menambahkan tools tertentu atau menambahkan infrastruktur tambahan atau seperti apa Pak? Nggak ada. Cuma ada biayanya aja sih. Halo? Iya, berarti sisi investasinya lebih ke apa Pak? Biaya sertifikasinya saja kah atau apa Pak? Ya biaya sertifikasi aja kok, nggak ada hal yang mesti kita siapkan, ada kok. Lebih gampang dan lebih murah. Itu. Kalau dari untuk training dari staff dari AJL logistiknya Pak juga dilakukan Pak untuk penyesuaian dari standar logistik halalnya? Iya, itu nanti kita panggil semua operation, terus anggota-anggota dari kami ya, karyawan-karyawan dari kami itu nanti akan dipanggil sama tim, kan kita juga ada timnya tuh. Saya sebagai penanggung jawab saya, bawahnya itu nanti banyak ada apa namanya, saya lupa ya namanya ya, banyak sih soalnya. Itu mereka nanti akan dikumpulkan untuk disosialisasikan bagaimana kira-kira sistem halal itu, terus cara penyimpanan seperti apa gitu. Itu Pak. Baik, itu turnernya dari siapa Pak? Dari pihak BPJH-nya atau dari POM MUI? Jadi gini kan tadi saya bilang itu nanti ada ini ya, ada susunan ya, ada ininya, ada organisasinya, siapa kira-kira yang penanggung jawab, siapa yang kira-kira penyuluhannya. Nah nanti si penanggung jawab itu dan timnya itu nanti akan di training dulu sama BPJP, sama MUI ya, sama LPPOM. Nanti setelah training dari si LPPOM ke tim kita, tim intinya, nanti tim inti kita nanti akan dikirim ke diinformasikan ke tim yang ada di kantor semuanya gitu. Oke. LPPOM enggak. Baik, sejauh ini ada kesulitan Pak untuk proses transfer ilmu tentang logistik halal ke staff? So far enggak sih, mereka lebih paham karena cukup mudah juga sebenarnya. Enggak rumit soalnya. Baik. Oke.
Kalau tadi dikatakan bahwasanya dari sisi investasi untuk biaya sertifikasi ini tidak terlalu mahal, apakah ini berarti secara tarif logistik yang dikenakan ke konsumen tidak ada perbedaan dengan logistik biasa, Pak, yang dilakukan oleh agen logistik, Pak? Sama sekali tidak. Cuman kita investasinya biayain aja, investasi aja sih. Berarti tidak ada alasan, Pak, bahwasanya ketika perusahaan logistik melakukan sertifikasi logistik halal akan berpengaruh dari biaya logistik ya, Pak? Harusnya. Aman, murah kok. Jaringannya bagus gak sih? Sorry Pak, ini kok sinyal hilang-hilang terus. Iya benar. Oke, boleh tahu bocorannya Pak? Biaya untuk sertifikasi logistik halal ini berapa mungkin? Wah saya nggak enak ya bocorinnya ya. Oke. Intinya gini, kalau misalkan teman-teman mau registrasi halal melalui LPPM MUI bisa menghubungi NLC. Karena NLC akan kita akan dapat diskon, Mas. Lumayan gede diskonnya soalnya. Iya. Di sini lumayan gede soalnya. Pokoknya Baik. under 20 ya. juta, saya kasih clue-nya ya. Itu under 20 juta lah. Oke. Under 20 juta. Tapi dengan investasi tersebut dengan potensi market yang besar tentunya itu tidak mahal lah Pak ya. Tidak mahal dong. Masa tidak mahal. Dan itu seumur hidup loh ininya, sertifikasinya. Sertifikat hidup loh. Nggak ada perbedaan. Baik. Oke, sekalipun dari sisi masa sertifikasinya itu dikatakan tadi seumur hidup, tentunya tetap ada monitoring apa audit. Itu seperti apa yang dilakukan oleh RP-POM? Gini, soalnya kan kami memang belum sampai 5 tahun ya Mas ya. Kita baru tahun ini sih kita certified. Cuman saya belum tahu kira-kira seperti apa. Cuma dapat infonya itu 5 tahun sekali nanti akan diaudit. Oke. Nah, ketika dalam audit tersebut misalnya ada beberapa mungkin perusahaan logistik melanggar standar, itu apakah sertifikasinya dicabut atau ada evaluasi atau seperti apa, Pak? Ada beberapa tahapan. Ada SP1. Saya tuh kemarin ingat juga ada SP1, SP2, SP3 tuh apa gitu. Terakhir dicabut kalau misalkan dia melanggar. Itu Mas. Sebentar Pak, hilang lagi nih. Oke, berarti sekalipun sertifikasi tersebut itu berlaku seumur hidup, tetap ada kemungkinan bisa dicabut andai kata perusahaan melakukan pelanggaran dari SOP logistik halal itu ya Pak? Sangat bisa. Jika memang itu tidak mengikuti apa yang sudah dianjurkan, sudah ada aturannya, itu nanti akan cabut sama BPJPH dari ini ya. Oke, baik. Di menjelang untuk pemberlakuan wajib di tahun depan, tentunya kan harusnya secara sosialisasi dari pihak Kementerian mungkin juga dibantu analisis kan harusnya lebih gencar, Pak. Sampai hari ini apakah ada kesadaran terhadap logistik halal, Pak? Gimana Mas? Sorry, nggak jelas suaranya. Apa tadi suaranya? Iya. Iya, dengan keharusan nanti regulasi di per tahun depan itu bahwasanya logistik halal itu menjadi kewajiban, Pak. Tentunya kan dari sisi LPPOM MUI atau Kementerian Keagamaan kan harusnya lebih gencar lagi Pak untuk melakukan sosialisasi ya.
Iya. Nah, kondisi hari ini Pak, apakah sudah lebih gencar lagi Ya, gitu? kalau menurut saya sih belum ya, karena menurut saya belum. Karena ya seperti yang sudah kita ketahui bersama, bahwa kalau misalkan sudah rame, artinya di grup-grup logistik pun udah rame sih. Cuman ini kan masih senyap ya. Mereka memang saya lihat beberapa kali menggunakan apa namanya mengadakan FGD FGD ya. Cuman menurut saya masih belum sih. Sampai saat ini pun kita melihat realitasnya ya. Baru ada 7 perusahaan yang baru daftar. Artinya apa? Artinya itu adalah untuk sosialisasi itu masih belum maksimal ya. Dan masih banyak juga orang berkata, ngapain pakai apa logistik pakai halal? Kok mabuk agama sih gitu kayak gitulah pokoknya. Padahal kan sebenarnya ini tuh udah kewajiban gitu ya dari pemerintah saat ini ya. Banyak yang menentang juga sampai saat ini tuh gitu loh. Jangan bilangin jangan sakut agama lah apalah. Padahal kan menurut saya tuh halal itu sekarang bisnis ya, bukan agama gitu. Oke, oke, oke. Di lapangan masih ada semacam resistensi ya Pak dari pelaku logistiknya ya Ya, Pak, ya? masih ada. Karena mungkin mindsetnya masih dianggap bahwa ini konteksnya karyawan, padahal ya ini murni bisnis Dong, gitu ya, ya. betul. Bahkan sebenarnya banyak perusahaan asing itu yang sudah halal malah. Perusahaan asing yang non muslim banyak yang sudah halal mereka duluan. Baik, dari 7 perusahaan yang sudah tersertifikasi logistik halal itu memang benar-benar memang dia punya kesadaran bahwasanya marketnya besar atau memang sama halnya seperti aja logistik terpicu karena tahun depan ada keharusan itu Pak. Ya, memang sekarang udah banyak ya dari pihak pemilik barang itu udah mulai mendorong supaya logistiknya jadi halal semua gitu. Mereka tuh mendorong untuk supaya teman-teman pengangkutannya partnernya itu yang di logistik itu mereka menggunakan halal gitu loh. Jadi ada yang aware, ada juga gara-gara tekanan dari customernya gitu kan. Ada juga yang memang melihat ini tuh bisnis gitu. Jadi tiga soal itu sih yang menjadikan halal ini cukup menarik di mata teman-teman logistik gitu kan. Tuh. Baik. Normalnya kalau menurut Pak dari Panti yang harusnya jadi target utama untuk sosialisasi, apakah dari pemilik barangnya atau justru pelaku logistiknya Pak? Karena kan ketika pemilik barang juga tidak berkenan untuk menggunakan standar logistik kan juga percuma gitu. Ya, memang sebenarnya kalau misalkan kita mau lihat ini ya, lihat secara bisnis ya, customer itu kan akan selalu diutamakan sama vendornya ya. Jadi ya sebenarnya customernya harus lebih aware juga tuh ke halal tuh. Jadi akhirnya mau nggak mau si transporter itu nanti akan mengikuti apa yang dimau sama customer gitu loh. Itu sebenarnya tekanan yang paling efektif sih sebenarnya daripada sosialisasi FGD yang buang-buang duit menurut saya untuk ke logistik. Ya. Tapi memang tetap penting juga sih FGD juga sih. Cuman lebih sering intensitasnya gitu loh. Baik. Dan sejauh ini untuk kesadaran soal halal ini baru dari industri makanan tentunya ya Pak ya. Kalau industri lain mungkin tidak terlalu menjadi prioritas gitu ya. Sebenarnya kalau misalkan untuk kesadaran halal mereka udah sadar semua sebenarnya sih. Cuman belum sadar untuk end to end-nya gitu. Saya punya makanan, dia tuh masih, iya Pak emang begitu Pak, gitu kan. Jadi masih belum ada banyak yang tahu gitu soal ini gitu loh. Oke. Karena mindsetnya masih sebatas dari produk ya, tidak sampai end to end ya Pak? Iya betul, masih sampai produk, produksi, belum sampai distribusi belum. Baik. Oke, terakhir Pak Angga mungkin secara plan bisnis apakah JL Logistik punya target tertentu atau program bisnis tertentu khusus untuk logistik halal Pak? Pasti dong. Kita coba mau masuk market ke makanan, minuman, kosmetik semuanya deh. Sekarang coba kita kan ingin mengkerucutkan ya segitiga terbalik ya kalau misalkan kita bikin skripsi ya kan, yang umumnya seperti apa, sedangnya kayak gimana nanti di situ nanti kita khususnya kita ambil. Karena ya aja udah certified gitu loh. Kenapa enggak kita coba tawarin ke customer yang memang dia konsen di halal juga.
Baik, Tuh. baik. Oke. Paling terakhir, Pak Aga mungkin mewakili sebagai ketua umum dari NLC, Pak. Mungkin dari teman-teman member NLC yang mungkin masih ragu untuk melakukan logistik halal, Hmm. apa yang ingin disampaikan? Ya, teman-teman NLC terutama ya, teman-teman NLC itu jangan ragu-ragu, karena bisnis itu akan selalu berubah. Jangan sampai peraturan yang sudah ditetapkan kalian baru, jangan sampai seperti itu. Terus dan lagi sekarang bisa saya tekankan ya, halal itu bukan cuma agama, halal itu adalah bisnis yang memang besar gitu peluangnya. Jangan sampai teman-teman berpikir ini agama no. Bisnis halal is bisnis gitu. Tapi satu lagi nih, kalau misalkan teman-teman yang mau daftar halal, tapi NLC itu dapat fee dapat diskon loh, banyak dari diskonnya. Jadi kalau misalkan teman-teman langsung kayak ke LPPOM misalkan itu nggak dapat diskon, tapi kalau NLC dapat diskon. Itu Pak Wahid. Siap. Oke, baik. Terima kasih untuk waktunya, Pak. Ya. Sukses untuk logistik halalnya di Ajaya Logistik, Pak. Sukses juga untuk Ya, terima NLC, Pak. kasih Pak Wahid. Sukses juga, Bu. Oke, terima kasih. Ya, selamat siang, Pak. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.